When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together. This when she loved me. Wes, ini bukan video before after, bukan video glow up, iki kenyataan. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya biar kamu nggak ketinggalan videoku yang terbaru. Halo re, apa kabar kalian? Ketemu mana karo aku ini Vindi. Halo pejuang Agne, gimana kabar kalian? Masih baik-baik saja kan? Bagi yang nggak baik-baik saja, ayo bareng-bareng diresapi video ini. Dan sebenarnya ini juga video untuk aku sendiri yang kadang-kadang namanya perasaan masih naik turun. Karena apa? Ya kita masih berjerawat. Kalau mungkin kalian lihat jerawatku kali ini dibandingkan kemarin sudah membaik, tapi basicnya karena jerawatku ini adalah jerawat yang akibatnya dari penyalahgunaan krim berbahaya. Pastinya kulitku ini masih super duper sensitif dan masih juga yang namanya jerawat itu timbul dan tenggelam guys. Jadi kita harus semangat terus ya. Oke, buat kalian yang nggak ngerti jerawat, yang nggak pernah jerawatan, mungkin menganggap jerawat ini adalah hal yang biasa saja. Tapi ya kalau kalian tetap nonton ini, aku yakin kalian adalah teman-teman yang lagi berjuang dengan akne ya. Jadi nggak masalah rek, biarlah orang yang menganggap seperti itu karena hanya kita yang tahu perasaannya ya toh. Oke, langsung aja ke pokok pembahasannya, yaitu gimana sih caranya kita nggak insecure karena jerawat. Kebanyakan kita atau nggak usah kita deh, aku soalnya nggak tahu kalian gimana. Aku itu insecure karena banyak teman-teman yang bilang juga, ya nggak teman-teman juga sih, orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa jerawat adalah hal yang sepele. Kayak kenapa sih cuma jerawat aja loh, kalian kok pusing. Itu tuh kayak bikin aku tambah, oh my god, kalian nggak tahu ya, kalian nggak ngerasain rasanya pingin kayak gitu kan, you know, rasanya pingin mengutuk tapi nggak boleh rek. Maksud kita akan diketahui oleh Allah. Ya udah, ya jerawatmu gak dimarek-marek notare, soalnya kok niatmu elek ya gak sih. Basiku tepis tapi ya apa maneh, itu kan orang ya, kita nggak bisa kontrol. Karena sejatinya gini, manusia itu punya problem masing-masing. Ya sama halnya seperti kita, misalnya ada orang yang putus cinta, aduh ngapain sih mau cinta, cari lagi lah. Tapi orang yang putus cinta itu ngerasanya, kamu nggak tahu sih rasanya putus cinta. Yo tahu ya aku, tapi biasa ya. Makanya itu adalah perlakuan permasalahan setiap orang tuh beda ya kan. Ada yang stresnya itu gara-gara ini, gara-gara itu. Makanya kita tuh jangan saling ngejudge gitu loh. Ya wes, ayo langsung aja ke bagaimana cara supaya kalian gak insecure ketika jerawatan. Oke, yang pertama adalah carilah penyebab kenapa kamu insecure. Bukan jerawat, kalau jerawat itu pasti. Tapi kenapa kamu kok merasa insecure gara-gara jerawat gitu loh. Jerawatnya sih is okay, kayak wah ada jerawat, oke aku tahu batin ya. Tapi yang bikin insecure adalah omongan orang. Loh, apa jerawatmu? Apa orangmu kok kayak gini? Kenapa? Wajahmu kan dulu mulus, kok sekarang kayak gini? Loh, wajahmu dulu kayaknya bersih, cerah, kok sekarang kusam, ireng, jerawatan. Atau misalnya kayak gini, jadi misalnya standarmu dulu kamu wajahnya itu kinyis-kinyis, putih, melingis gitu ya. Akhirnya tiba-tiba kamu jerawatan, jadi merasa orang yang paling jelek sedunia ya. Jadinya kamu insecure deh. Nah, setelah kamu tahu penyebabnya, carilah jawaban dari permasalahan itu tadi. Jadi misalnya nih, kamu insecure karena omongan orang, ya udah gak usah ketemu orang itu gitu loh. Ya, ngomongku tuh emang enak rek, tapi kalian harus mencoba daripada kalian nggak mencoba sama sekali ya. Oke, yang kedua, perasaan yang membuat aku tenang ketika aku insecure adalah aku selalu berpikir kalian bukanlah orang yang satu-satunya merasa paling menderita gara-gara jerawat rek. Kita semua merasakan apa yang kamu rasakan. Makanya kita itu ada yang namanya pejuang akne, ya nggak sih? Bukan berarti kita tuh menyerah dengan keadaan, yo wis lah jerawatnya nggak apa-apa. Cuman penyembuhan jerawat itu butuh proses. Kita nggak bisa secepat itu berubah
celing ya teman-teman. Nah, ketika proses itu berlangsung, itulah yang perlu kita sadari. Keikhlasan macam itulah yang perlu kita tanamkan, Dek. Gini ya, kemarin itu baru aja aku tuh kayak alhamdulillah jerawatku udah hilang, tapi ada yang namanya jerawat tuh misterius ya. Nah, yang ketiga hubungannya itu sama yang kedua, yaitu carilah orang-orang yang bisa menyemangati kamu. Hindari orang-orang yang ala-alanya dia menyemangati kamu tapi dengan ngejlokno kamu. Misal, ya ampun jerawatku kok kayak gini ya Rek, padahal aku kemarin tuh lo yang nggak kemana-mana, aku lo yang di rumah aja, aku nggak make upan. Terus kata temenmu, aduh biasa aja lah, jerawatmu itu lo gak seberapa parah, tanteku tuh lo lebih parah, dia lo di sini sama di sini, wis salah kamu tuh bersyukur. Rasanya tertampar. Aku nggak tahu ya, kalian itu tipe orang yang suka disemangati dengan cara seperti itu atau enggak. Kalau aku sendiri, karena aku Leo ya, aku tuh nggak suka orang yang mengaum sama aku. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengaum, maka aku akan kembali mengaum. Wow. Tapi kalau aku dilus-elus, maka aku akan baiklah menjadi kucing imut. Jadi maksudnya kayak gini, alih-alih orang itu menyemangati kamu dengan memberikan sesuatu perbandingan yang lebih parah, itu menurutku akan membuat aku tambah depresi. Nah, satu-satunya orang yang bisa menyemangati aku adalah bojoku dewe Rek, alias suamiku. Jadi suamiku itu selalu menyupport aku ya, istilahnya bilang bahwa nggak apa-apa, udah. Aku nggak, kataku kenapa aku tiba-tiba menangis. Jadi gini teman-teman, lagi aku nangis-nangisan gila. Enggak, aku tuh ingat ada yang komen tuh kayak gini. Ketika aku misalnya make-upan, terus ada yang bilang, kasihan ya suaminya punya istri kayak gitu. Itu tuh rasanya aku tuh sakit banget Rek. Maksudnya ya apa ya? Ya Allah, aku ini menurut aku ya, kenapa orang tuh hanya melihat pengorbananku tuh hanya dari wajah gitu loh ya istilahnya. Kayak aku berterima kasih juga sih sama suamiku yang selalu mensupport aku. Yang suamiku tuh karena emang orangnya tuh dari dulu emang apa adanya, bukan apa adanya, cuek. Dalam artian gini, walaupun aku ayu, kok bojoku nggak akan ngomong kayak waduh ayu ya paling kayak oh sip-sip gitu aja. Itu aja udah pujian yang paling ini. Tapi ketika aku di fase yang bener-bener lagi down kayak gini, dia pun juga udah nggak apa-apa, santai aja. Kenapa sih memangnya gitu? Nggak apa-apa kok gitu. Hal kayak gitu tuh udah nenangin banget menurut aku. Jadi mungkin buat kalian yang misalnya nggak di faseku ini, nggak punya pacar misalnya, carilah teman atau saudara yang bener-bener bisa nyenengin kamu, bisa ngepuk-puk kamu gitu loh. Karena sebenarnya kita tuh udah tahu kalau jerawatan, kita nggak perlu diingatkan kalau kita jerawatan. Kita cuman cukup pinginnya disupport. Ya wes sing sabar ya, cuman pingin itu. Jadi guys, walaupun aku sekarang ya udah sudah baikan kayak gini, aku tuh masih ngerti gimana rasanya kalian jerawatan, karena aku juga pernah di fase-fase yang terberat ya. Ingat toh itu Rek. Dan kalau ada orang yang udah sembuh, please ojo diiri, karena ketika kamu iri ya, namanya juga iri, kalian akan tambah gak sembuh-sembuh ya. Oke, yang keempat, walaupun ini berat, kita harus berpikir bahwa oke, alhamdulillah kita cuma dikasih jerawat, kita nggak dikasih nggak bisa dengar, kita nggak dikasih nggak bisa lihat. Tapi ini yang harus ngomong adalah diri kalian sendiri. Ya Allah, untungnya tanganku ini masih bisa buat masak. Ya Allah, mungkin ini masih jerawat, aku masih bisa buat nonton film biar hatiku seneng. Hal-hal itu bisa meringankan penderitaan kita Rek. Yang kelima, anggap saja ini adalah suatu proses pendewasaan diri kita dalam menerima sesuatu, dalam memahami sesuatu. Misalnya, membuat kita belajar sabar. Sabar karena ngobatinnya nggak cepet. Sabar karena ada cemoohan orang. Ya wis pokoknya membuat kita untuk lebih koreksi diri. Oke? Nomor 6, carilah sesuatu yang membuat kalian lupa bahwa kalian sekarang lagi berjerawat dan ngobatin jerawat kalian. Jadi gini, berjerawat itu bukan berarti kita biarin, tapi kan kita sekarang prosesnya yang ngobatin.
Kita kasihin skincare, kita kasihin bla bla bla, kita kasihin AIO ya, tapi itu kan nggak cepet ya. Makanya carilah sesuatu yang bisa mengalihkan perhatianmu terhadap jerawat, biar nggak mencet-mencetin jerawat, biar nggak ngelihat kaca terus. Jadi hindarin kaca lah, misalnya kayak gitu. Terus berkaryalah lah, misalnya melukis lah, belajar crafting lah, belajar bikin kerajinan lah. Bikin moodmu itu enak, bikin moodmu itu seneng ya. Yang ketujuh, kalian harus tetap istiqomah dalam menyembuhkan jerawat kalian ya. Hal-hal seperti istilahnya dalam proses kita menyembuhkan jerawat, mencoba skincare baru, mencoba treatment baru, itu membuat kita bisa belajar, oh ternyata aku nggak cocok sama ingredients itu. Berarti kan hikmahnya kita itu bisa belajar, oh berarti wajah kita itu nggak cocok sama ini. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga loh Rek, ya nggak sih? Aku lebih senang memotivasi diriku dengan cara aku baik-baik saja. Dan ketika aku berbicara pada diriku bahwa aku baik-baik saja, aku lo nggak apa-apa, nah itu akan membuat sesuatu yang membuat aku tuh gak jadi stres. Akhirnya jerawat perlahan-lahan memudar gitu loh Rek. Oke, yang terakhir adalah bersedihlah. Nggak apa-apa bersedihlah, ngurungan di kamar, nggak usah ketemu orang, tidak apa-apa, bersedihlah. Tapi jangan lama-lama. Oke, jangan lupa berdoa sama Allah. Ini tak taruh terakhir supaya inilah yang kalian harus ingat. Karena kalau kita bersedih tapi kita tetap berdoa, tetap iling, ambil sing kuoso, selalu berdoa minta diberikan kesembuhan, selalu berdoa yang terbaik untuk diri kita gitu. Aku kadang-kadang ngerasa, oh ya Allah, aku kemarin jerawatan, mungkin engkau beri pengalaman untuk mencoba skincare, mencoba pengalaman untuk ke dokter, mencoba pengalaman untuk mengetahui akne itu apa, belajar tentang wajah, merawat wajah. Ya Allah, ternyata ini adalah hikmah dibalik ini semua. Dan kita tahunya itu setelah hal ini berlalu ya. Jadi kalau kalian sekarang lagi mengalami seperti aku, seperti kamu ya, mungkin dalam kapasitas, mungkin kalian lagi stres banget atau enggak, inget toh wes Rek, kalian ikus lagi berproses ya. Ya udah teman-teman, segini dulu videoku kali ini. Semoga kita bisa glowing di tahun 2021. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kita terima. Yang penting kita sehat walafiat, kita masih bisa nonton YouTube, masih bisa makan enak, masih bisa ketemu orang-orang tersayang, masih bisa ketemu ibumu, bapakmu ya toh. Apalagi di saat pandemi seperti ini, sebaiknya kali kita lebih konsentrasi pada kesehatan kita, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, yang penting sehat selalu ya. Karena kita tuh lagi hidup, kalau kita nggak punya masalah ya berarti kita iku nggak ono nek dunya. Ya wes, segini dulu videoku kali ini. Kalau kalian punya istilahnya pengalaman yang bisa membuat teman-teman yang lagi berjuang dengan akne menjadi lebih semangat, please komen di bawah supaya kita sama-sama saling menyemangati. Oke? Ya wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaji. OTW glowing 2002 embuh. Makasih teman-teman udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Klik loncengnya dan nonton videoku yang lain ya. Ya wes, ditunggu share dan komennya di bawah. See you.